Apakah ada masalah terhadap e-learningnya? Nah, silakan yang off cam karena lag. Bisa diakses Bu e-learning. Bisa, ya, sudah dipelajari ya kan materi untuk tatap muka ke-6. Apa materinya? Confidence interval. Standar error, sampling error, menghitung confidence interval, sama menginterpretasi confidence interval. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini kemana banyak yang belum on-cam ini. Dari 3 slide yang ada di laptop saya ini hanya sekitar 20% yang on-cam. Ini nggak jelas ya kan? Ini HP saya nggak jelas. Apakah suara saya kurang jelas juga? Iya Bu, suaranya kurang jelas Bu. Ini sudah tak bikin ya. Kalau suara saya orang hari ini kurang keras, karena saya agak flu ya, jadi memang kalau suara saya memang kurang keras hari ini. Nggak saya cek lagi pakai headset. Tes 1, 2, 3. Masih kecil? Masih, Bu. Sekarang sudah jelas, Masih, tapi Bu. kecil suaranya. Masih kecil juga? Iya Bu. Waduh, kenapa ya? Udah begini aja, ini sudah saya maksimalkan 100% aja gitu. Nah ini volume di laptop saya sudah 100%. Udah ya, banyak ya. Suaranya lebih ke berbet gitu Bu jadinya. Tes ya kan? Tapi tadi ya. Suaranya berbet gitu. Nah sebentar ya, coba saya keluar dulu, saya masuk lagi ya. Oke. Oke, kalau begini apakah sudah jelas? Iya Bu, gitu. Jelas Nah, Bu. Oke, berarti saya off cam dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah lama kita tes lagi bisa on cam atau enggak ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk materinya terkait dengan confidence interval? Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan kah? Belum ada? Pusing? Belum baca? Sudah baca? Sudah Bu, tapi nggak paham. Yang lain sudah baca kah? Atau belum? Muhammad Irsyad sudah baca? Maaf Bu, belum Bu saya Bu. Ya, oke. Oke, ada lagi yang lainnya? Sama?
Muhammad Masih Ali. mempelajari materi yang kemarin belum paham. Belum, Bu. Oke, yaudah kalau masih banyak yang belum, kita mulai dari awal ya. Jadi hari ini berkaitan dengan standar error, kemudian sampling error, menghitung CI gitu ya. Kalau kita melihat CI seringan confidence interval, biasanya kadang juga disampaikan CI gitu ya, confidence interval, min dan juga standar deviasi, serta menginterpretasi confidence interval. Jadi ini adalah 4 pokok bahasan yang dibahas pada pagi hari ini. Siang hari ini. Jet lag ya, kuliah dari jam 6:30 dari saya sampai sekarang. Lanjut. Nah, kalau kita lihat gitu ya dalam ilustrasi standar error, jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada sekumpulan data yang menggambarkan data di populasi. Jadi kalau kalian lihat di sini ada populasi dan yang kecil-kecil ini adalah sampel. Ya. Nah, ternyata kalau dihitung aslinya gitu ya, dilihat dari parameter, kalau parameter masih ingat ya, parameter itu ada di populasi, sedangkan statistik itu ada di sampel. Jadi yang jangan kebalik ya, jika parameter itu adalah ukuran-ukuran untuk menggambarkan populasi, tetapi kalau statistik adalah ukuran-ukuran yang menggambarkan sampel. Jadi di sini kalau dihitung aslinya gitu ya, di populasi itu rata-ratanya adalah 50. Ini saya belum tahu nih rata-rata apa ini ya, rata-rata ya pokoknya rata-rata ya ini ya, anggap aja rata-ratanya apa ini, berat badan lah anggap ya. 50 gitu ya. Jadi kalau kita lihat mu gitu ya, mu ini adalah simbol rata-rata untuk populasi. Mu-nya sama dengan 50. Kemudian sedangkan yang di bawah ini gitu ya, ini ada samples, kumpulan sampel-sampel gitu ya. Dan ini berbeda-beda ya. Ternyata yang untuk yang pertama ini ada 45 X-bar atau sampel rata-rata yang di sini 50, 40, 55. Nah, ini bervariasi ya. Jadi untuk yang ukuran sini adalah namanya estimasi dari statistik. Ya, statistiknya X-bar-nya atau rata-ratanya adalah 55, 50, 45. Nah, kalau digambarkan juga seperti ini ya, bisa seperti ini, jadi ada min-nya 50, kemudian dengan standar deviasinya adalah 6,12. Nah, kalau menurut Anda gitu ya, kenapa rata-rata sampel yang diambil dari populasi ada kemungkinan akan berbeda dengan rata-rata populasinya? Kan jelas ya, berbeda ya. Ini ada 45 bervariasi, ada yang sama, ada yang beda ya. 50 sama betulan. Yang 60, 45, 40, 45 ini berbeda dengan yang ada populasi. Kenapa kira-kira? Kenapa kok bisa beda antara rata-rata yang ada di sampel dengan yang ada di populasi? Mungkin karena sampelnya spesifik, Bu. Gimana spesifik? Mungkin Karena sampelnya diambil secara random. Jadi hasilnya berbeda gitu. Ya, yang lain? Mungkin karena ada error entah dari human error yang ngedata atau dari sampel yang diambil. Oke, yang lain? Karena di komposisi di grup satu-satu. Ya, mungkin bisa saja gitu kalau kita lihat. Bisa saja gitu ya, ketika kita ambil sampelnya bisa saja terlalu sedikit.
gitu ya. Jadi kalau semakin sedikit otomatis lebih tidak bisa menggambarkan keadaan yang di populasi. Kalau semakin banyak gitu kan ya, itu akan lebih bagus lagi ya, karena akan mendekati apa yang dari populasi. Sama aja seperti gini ya, kalau kalian ngambil misalnya awalnya asli populasinya 10.000, kalian cuma ambil 500 dengan kalian ambil 5.000 gitu, lebih bagus yang mana hasilnya supaya mendekati kemiripan dengan yang di populasi. Pastinya semakin banyak sampel yang kita ambil gitu ya, pastinya akan semakin lebih mendekati kepada populasi. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga pada saat cara pengambilan sampelnya mungkin ya yang tidak kurang tepat, sehingga juga ketika sampel yang kita ambil tadi ternyata kurang mewakili dari populasi. Nah, itu bisa saja berbeda ya, sehingga tidak tepat. Kadang-kadang gambaran statistiknya itu tidak tepat sesuai apa yang ada di populasi. Nah, tetapi gitu ya, kalau kita lihat ini tadi, ilustrasi standar error tadi, hasil rata-rata sampel itu kan ada yang 45 ya, padahal mu-nya 50, ada selisih 5. Ada juga yang tadi kita lihat itu 60 gitu ya, di sini ada yang 45, ada juga yang 60 di sini ya. Nah, itu 60 sedangkan mu-nya itu 50, selisihnya 10. Tetapi di sini variasi yang terjadi pada GP sampling ini disebut dengan standar error. Ya, jadi kalau standar errornya ada selisih tadi, semakin kecil SE-nya gitu ya, maka semakin baik. Karena kalau semakin tinggi rentangnya, maka semakin jauh ya, semakin tidak bagus dalam mendekati nilai yang sesungguhnya ada di populasi. Ya, tadi kalau misalnya 45, tadi kan selisihnya cuma 5 ya, tapi kalau 60 selisihnya 10, jadi lebih bagus yang kalau yang kita menemukan yang X-bar-nya 45. Ya, dibandingkan yang X-bar-nya 60. Nah, itu ilustrasi dari standar error. Jadi semakin baik jika estimasi rata-ratanya itu mendekati ya, semakin kecil. Nah, sekarang kalau kita lihat estimasi, itu yang pertama adalah standar error ya, atau SE. Kemudian yang kedua adalah estimasi. Sini kalau untuk estimasi, caranya itu dari dilihat dengan CI, confidence interval. Jadi confidence interval adalah suatu proses untuk melakukan estimasi atau melakukan perkiraan. Jadi estimasi sendiri adalah proses memperkirakan nilai yang ada di populasi dengan menggunakan nilai yang ada di sampel. Ada 2 jenis untuk estimasi itu sendiri. Yang pertama adalah nilai titik, gitu, estimasi titik atau point estimate, yaitu nanti untuk nilainya jelas ya. Oh, nilainya misalnya 7,12, misalnya kayak gitu. Oh, nilainya 5. Nah, itu estimasi titik. Tapi kalau estimasi interval itu ada batas bawah dan juga batas atasnya. Ya, ini juga interval ya. Ada jaraknya, ada batas bawah dan juga ada batas atasnya. Nah, ini. Jadi kalau dilihat di sini untuk estimasi point gitu ya. Point estimation itu ada di tengah-tengah sini ya biasanya ya. Tapi kalau untuk interval ada dari sini sampai sini. Ya, ada batasnya, batas intervalnya, ada batas bawah sampai dengan batas atas. Ya. Ini yang dinamakan lebar selang kepercayaan atau estimasi interval. Nah, ini. Nah, estimator atau perkiraan yang valid itu adalah yang pertama tidak ada bias. Jadi nilai estimator sama dengan nilai yang diestimasi. Ya, jadi nilai yang ada di populasi sama dengan nilai yang ada di sampel. Kemudian dua efisien apabila estimator memiliki varian yang kecil. Jadi nanti kalau estimator yang baik itu adalah variannya kecil. Kemudian konsisten. Artinya estimator dikatakan konsisten jika ukuran sampel semakin bertambah, maka estimator akan mendekati parameternya. Jadi di sini kalau semakin ditambah sampelnya, maka nilainya itu akan mendekati yang ada di populasi. Nah, jika ukuran sampel bertambah, ya sampai tak terhingga, maka distribusi sampling estimator akan mengecil. Ya, jadi di sini kalau
sampelnya ditambah sampai tak terhingga gitu ya, unlimited gitu ya, maka distribusi sampling estimatornya akan mengecil ya. Kasih ingat kalau terkait dengan sampling estimator tadi, kalau kita lihat SE-nya semakin kecil semakin bagus. Nah, itu untuk estimator yang valid. Nah, yang pertama tadi kalau kita lihat yang pertama adalah point estimator, yang kedua adalah interval estimator. Jadi yang kalau estimated titik adalah menggunakan satu nilai statistik tertentu. Jadi kalau mu diestimasi dengan X bar, ya jadi kalau mu itu adalah di populasi, sedangkan X bar itu adalah rata-rata di sampel. Tol kuadrat diestimasi dengan S kuadrat. Ya. Kemudian P diestimasi dengan P kecil. Ya. Jadi yang sebelah sini adalah ukuran-ukuran yang ada di populasi, sedangkan yang sebelah sini itu adalah ukuran-ukuran yang ada di statistik atau di sampel. Sedangkan estimasi interval itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah estimasi untuk rata-rata, untuk varian, dan untuk proporsi. Nah, sedangkan CI gitu ya, tadi adalah proses untuk estimasi tadi kan ya, CI ya, perkiraan atau estimasi rentang nilai parameter populasi sebenarnya. Disebut juga selang kepercayaan. Jadi kalau dilihat di sini, CI itu adalah rentang ya, rentang nilai perkiraan berapa sih nilai yang ada di populasi gitu ya. Nah, itu diestimasi dengan CI. Nah, level of confidence dalam CI merupakan peluang bahwa jarak atau selang atau interval kepercayaan yang terbentuk benar-benar memuat parameter populasi jika proses estimasinya dilakukan secara berulang-ulang. Jadi di sini kalau kita lihat level of confidence itu adalah perkiraan ya, perkiraan berapa sih peluangnya ketika itu nilainya itu akan mendekati yang ada di populasi. Meskipun nanti dilakukan ukuran berulang-ulang. Dilakukan pengukuran yang secara berulang-ulang. Nah, contoh. Ini adalah dari sampel ke 1 sampai sampel ke 100. Ya, dilakukan 100 kali sampling pada populasi yang sama. Dan pada setiap sampel dihitung estimasi intervalnya. Nah, ini ya, interval, ada jaraknya nih yang garis-garis ini, itu adalah estimasi intervalnya. Ya. Nah, di sini ada 5 interval yang tidak memenuhi nilai sebenarnya. Karena kalau dilihat di sini, dia melenceng dari yang lainnya ya. Kalau kita lihat semuanya ini pasti melewati angka yang 50% ini. Kita lihat soalnya sini ya. Nah, ini pasti melewati. Kecuali yang 5 ini saja yang tidak melewati. Ini kan dia rentangnya di atas 50 ya. Nih. Ini juga di atas 50, nah ini juga. Nih. Yang lainnya itu melewati yang namanya interval dari 50 itu. Nah, dikatakan di sini bahwa jika terdapat 5 estimasi interval tidak presisi gitu ya, tidak bisa menggambarkan keadaan parameter, maka kondisi inilah yang disebut dengan confidence interval 95%. Atau artinya dari 100 kali sampling gitu ya. Dari 100 kali sampling ternyata ada 5 yang salah gitu ya, atau tidak tepat dalam mengestimasi. Sehingga level kepercayaannya adalah di sini confidence intervalnya 9% atau dengan level of confidence alpha sama dengan 5%. Jadi ada kesalahannya itu ditolerir adalah sebesar 5%. Jadi peluangnya itu kalau dari 100 kali peluang salahnya itu ada kemungkinan 5. Sedangkan 95 lainnya itu benar. Itu yang dikatakan confidence interval. Jadi paham sampai di sini yang dimaksud dengan confidence interval 95%. Jadi
kemungkinan benarnya gitu ya, dalam mengestimasi ada 95%, 95/100. Sedangkan sisanya 5% itu adalah ada kemungkinan error. Paham sampai di sini? Ilustrasi dari confidence interval sebesar 95%. Izin bertanya, Bu. Ya. Silakan. Cara Ses, suaranya siapa tadi yang tanya? Beril ataukah Rangga? bagaimana munculnya confidence interval itu bagaimana ya, Bu? Dari perhitungannya itu. Kalau ini CI sendiri gitu ya, kalau nanti kita lihat nanti di belakang itu ada rumusnya ya. Tapi kalau misalnya untuk menentukan estimasinya ada rumusnya ya di belakang. Tapi kalau untuk confidence interval sendiri itu artinya bahwa nanti biasanya peneliti akan menuliskan ya, ada beberapa pilihan dalam penelitian biasanya. Kalau untuk penelitian sosial itu masih bisa CI-nya 90%. Artinya kalau ketika dilakukan penelitian ada sekitar peluang 10% itu ada yang kesalahan dalam pengukuran. Tapi kalau untuk kesehatan biasanya ukuran-ukuran yang diperbolehkan untuk atau CI-nya itu adalah 95 apa juga 99. Khusus kedokteran biasanya 99% yang diperbolehkan untuk confidence intervalnya. Artinya ketika dia melakukan penelitian boleh salah gitu atau boleh error, ada peluang error itu hanya boleh sangat minim, hanya 1%. Jadi memang itu kesepakatan global sih ya biasanya. Memang yang paling sering itu adalah 95%. Tetapi kalau untuk yang penelitian-penelitian yang sosial itu masih boleh 90%. Khusus kedokteran biasanya 99% ya. Contohnya kayak penelitian yang berkaitan dengan pengobatan ya, ada treatment ya. Kemudian juga misalnya obat baru gitu ya. Nah, itu sangat kecil sekali ya kalau untuk CI-nya. Gitu. Itu yang biasa dilakukan. Tapi kalau rata-rata memang masih menggunakan CI 95%. Dengan alfanya adalah 5%. Nah, itu yang biasa digunakan. Tapi nanti bagaimana perhitungannya ada di belakang ya. Biasanya ini ditentukan terlebih dahulu untuk CI-nya. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini pemaknaan CI 95% itu bahwa interval kepercayaannya adalah 95%. Artinya kita percaya bahwa 90% sampel yang kita ambil akan memuat nilai parameter aslinya. Ya, ada juga yang mengambil selang percayaan 92%. Artinya kita percaya bahwa 99% sampel yang kita ambil akan memuat nilai parameter aslinya. Artinya hanya ditolerir kalau 99% hanya 1% yang error, yang salah, yang tidak bisa menggambarkan parameter aslinya. Gimana tadi yang bertanya? Saya nggak tahu yang bertanya ya. Nanti kalau yang bertanya silakan raise hand ya, supaya posisi paling atas dan saya tahu siapa namanya yang bertanya. Tadi siapa yang bertanya? Saya, Bu. Siapa saya itu nggak tahu saya itu siapa ya. Silakan raise hand. Nggak tahu namanya siapa ya. Silakan raise hand. Siapa? Siapa yang bertanya? Karena nggak muncul ya ketika saya share screen, yang muncul hanya yang kelihatan yang beberapa ya. Kalau kalian raise hand akan muncul pasti paling atasnya. Sin Adam. Ya, gimana Adam? Oh, tadi saya yang bertanya, Bu. Tadi. Ya, gimana? Sudah pahamkah? Sudah mulai paham Ya, sedikit, Bu. Terima kasih. Itu yang dimaksud dengan CI 95% ya. Nah, kemudian ini ada formula umum, rumus umum ya untuk mengestimasi interval. Jadi di sini rumusnya adalah point estimasi plus minus nilai kritis dan juga standar error. Jadi di sini kalau SE tadi ya, yang pertama tadi standar deviasi dari distribusi sampling suatu statistik.
Standar error merujuk kepada perkiraan standar deviasi. Jadi yang digunakan dalam SE ini adalah standar deviasi ya. Dari sampel tertentu yang digunakan untuk menghitung suatu nilai estimator. Sedangkan nilai kritis adalah batas penerimaan kesalahan yang diharapkan dan bergantung dari distribusi sampel. Nilai kritis ini didapatkan dari tabel pada distribusi tersebut. Jadi nanti kalian terkait dengan nilai kritis, nanti kalian akan belajar tabel Z. Minggu lalu kan sudah melihat ya tabel Z. Kemudian juga ada tabel T dan juga tabel chi-square atau S kuadrat itu. Ya, nanti kita lihat di belakang. Jadi ini rumus umum untuk mengukur atau menilai estimasi interval. Poin plus minus nilai kritis dan standar error. Nah, untuk menghitung estimasi rata-rata, ingat ya rata-rata, itu nanti akan berbeda dengan kita menghitung yang proporsi dan juga varians. Jadi di sini kalian pertama kita menghitung estimasi rata-rata. Nah, rumusnya yang pertama, jika dalam soal standar deviasi diketahui, maka rumusnya akan seperti ini. Jadi mu rata-rata itu adalah di antara, nih namanya juga estimasi interval ya, di antara nilai yang ini dan nilai yang ini ya, plus minus ya. Jadi nilainya adalah nilai kritis dan juga standar error. Jadi di sini adalah rata-rata dari sampel dikurangin dari normal standar, tabel normal standar ya, tabel Z gitu ya, alfa per 2. Kemudian dilihat dari ini ya, standar deviasi dibagi akar per N. Ini adalah rumus untuk melihat estimasi rata-rata jika standar deviasi diketahui. Nah, bagaimana cara menentukan nilai kritis? Kemudian juga Z, distribusi normal standar ya, Z tadi ya. Jadi di sini kalau kalian ingat minggu lalu gitu kan ya, terkait dengan selang kepercayaan atau CI-nya di 95%, nilai kritisnya adalah 1,96. Jadi di sini kalau kalian lihat peluang itu kan 100% ya. Peluang, kepastian. Sehingga di sini kalau kita lihat tadi juga kalau SI-nya ada 95%, maka lihat dari peluangnya itu maka 1 dikurangi 0,95. Sedangkan sisanya gitu ya, ekor sisanya kalau kalian masih ingat minggu lalu untuk tabel yang terdistribusi normal standar itu adalah menggunakan yang nilai Z tadi ya. Z-nya alfa per 2. Sisanya 0,05 dibagi 2 ya, sehingga di sini terdistribusi menjadi rata ya kalau kita lihat kurva yang normal. Sehingga 0,025 dan 0,025. Ingat kalau yang sudah kalian nggak perlu bingung lagi ya, ini sudah standar ya, nggak usah hitung lagi. Kalau untuk Z-nya CI 95%, maka nilai Z-nya itu adalah 1,9. Tes. Suara saya jelas? Halo. Jelas Bu, tapi suaranya kecil Bu. Bentar ya. Duh, saya tes. Apakah sudah keras? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini kalau kalian masih ingat kemarin ya, bagaimana distribusi normal standar pada kurva ya. Nah, disinilah batas inilah yang digunakan sebagai batas dari nilai kritis tadi ya. Jadi batasnya di sini batas minimalnya ya min 1,96 dan batas maksimalnya adalah 1,96. Ya. Sehingga kalau kita lihat ini adalah selang kepercayaan ya, 95%.
di sini, maka kemungkinan errornya hanya sedikit, hanya kecil gitu ya. 5%. Sehingga tetap ketika nanti kita menganalisis gitu ya, tetap dia akan terdistribusi normal. Nah, ini tabel Z, nilai kritis Z gitu ya. Pada umumnya ini ya. Jadi pada umumnya itu ketika penelitian itu menggunakan level kepercayaan atau CI itu adalah 90%, 95%, dan 99%. Khusus yang kesehatan itu biasanya ada di sini ya. Kalau kesehatan masyarakat masih bisa 9%. Kalau kesehatan yang misalnya medis gitu ya, 99%. Kalau sosial masih boleh 90%. Tapi kalau akan lebih baik lagi kalau masih kalian menggunakan yang CI-nya 99%. Semakin besar level kepercayaan yang dipakai, gitu pasti akan lebih mendekati yang nilai yang ada dalam parameter. Karena kesalahannya hanya semakin kecil. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada beberapa level kepercayaan ya. Contohnya ini ada 80%. Berarti 1 min alfanya adalah 0,8 ya. Karena 1 dari 100% maksudnya. Kemudian dengan nilai kritisnya Z-nya adalah 1,28. Jadi kalau nanti kalian menggunakan level kepercayaan 90%, 1 min alfa sama dengan 0,9 ya. Dengan nilai Z-nya 1,645. Nah, ini yang paling sering digunakan ya antara 90, 95 sama 99 ya. Biasanya sering digunakan. Sehingga ini kalau untuk nilai Z-nya di luar kepala ya. Kalau untuk 95% nilai Z-nya adalah 1,96. Sedangkan 99% nilai Z-nya adalah 2,58. Sehingga ketika kalian masukkan rumus itu nggak akan bingung ya ketika Z-nya ini yang digunakan berapa. Oh, pakai CI 99%, berarti Z-nya sama dengan 1,96. Oh, ternyata Z-nya adalah 90%, berarti Z-nya adalah langsung saja masukkan 1,645. Begitu juga kalau yang 99%. Nilai Z-nya adalah 2,58. Kalian sudah bisa mengakses kan ya minggu lalu tabel Z-nya? Sudah? Haidir? Iya, Bu. Sudah bisa akses tabel Z? Sudah, Bu. Ya, oke. Aman ya, karena minggu lalu sudah mengenal tabel Z. Nah, ini contoh. Contoh kasus. Rata-rata nilai statistika sampel random 36 mahasiswa adalah 2,6. Jika diketahui nilai standar deviasi populasi 0,3, maka hitunglah selang kepercayaan 90% untuk rata-rata nilai statistika semua mahasiswa. Jadi di sini yang kalian pertama kalian ketahui nilainya adalah N ya. Nilai statistik ya. Ada 36 mahasiswa, N-nya 36. Kemudian rata-ratanya. Rata-ratanya X bar-nya adalah 2,6. Standar deviasi ketemu juga ya. Tau-nya adalah 0,3. CI-nya adalah 95%. Jadi ingat kalau Z-nya untuk CI 95% sama dengan berapa tadi? 1,96. Jadi kalau Anda ingin mengetahui berapa sih nilai rata-rata statistika semua mahasiswa, jadi diingat yang ini yang di sini adalah nilai rata-rata sampel, sedangkan yang dimaksud di sini adalah berapa sih nilai rata-rata dalam populasi. Jadi ingat ya di sini ya. Yang ini jangan sampai bingung ya, kalau ini adalah rata-rata nilai statistika sampel 2,6. Sedangkan kalau yang diminta adalah berapa rata-rata nilai statistika semua mahasiswa, artinya populasi. Nah, ingat. Jadi setelah kalian masukkan ke rumusnya tadi ya, X bar sama dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan tau per akar N gitu ya. Itu adalah batas bawah dan batas atasnya sama dengan X bar plus Z alfa per 2 dikalikan tau per akar N. Kalian masukkan semua rumusnya sehingga didapatkan bahwa X barnya tadi adalah 2,6. Kalian masukkan Z alfa per 2 ya dengan SCI 90% sama dengan 1,96. Tau-nya gitu ya, standar deviasi populasi, ingat ya. Tau itu adalah standar deviasi populasi adalah 0,3 dan jumlah sampelnya adalah 36.
Sehingga didapatkan demikian adalah batas bawahnya adalah 2,5 dan batas atasnya 2,7. Sehingga hasilnya kita percaya bahwa rata-rata nilai statistika semua mahasiswa pada selang kepercayaan 90% adalah berada di antara 2,5 sampai 2,7. Gitu. Jadi itu fungsinya kita menghitung estimasi interval untuk rata-rata populasi atau MIU. Sampai di sini paham maksudnya dari perhitungan estimasi rata-rata tadi? Jadi kita ingin tahu nilainya itu berapa intervalnya ya, ini tadi ya. Batas atas dan batas bawahnya. Jadi di sini kita ingin tahu ini. Estimasinya itu berada di antara berapa sih nilai rata-rata itu? Oh, ternyata di antara 2,5 sampai 2,7. Paham? Nah, ini juga bisa berbeda hasilnya. Kalau kalian misalnya, oh ternyata peneliti ingin kepercayaannya 99%. Ya, dihitung lagi ya. Kalau Z-nya yang 99%, berarti tadi berapa? 2,58. Ini tinggal dikalikan aja ini 2,58. Ya. Paham sampai di sini untuk perhitungan nilai estimasi interval untuk perhitungan rata-rata. Sin? Manggilnya sin atau sian? Bisa dipanggil Adam aja, Bu. Oh, Adam. Oke. Paham sampai di sini yang dimaksud tadi menghitung nilai rata-rata populasi berada di mana? Dengan itu aku pengen bertanya satu aja, Bu. Gimana? Mau bertanya satu aja, Bu. Kalau Bertanya apa? untuk yang alfa per 2 itu cara mengetahuinya gimana ya, Bu? Atau yang tadi dari tabel tadi ya, Bu? Inilah alfa per 2 tadi karena sisi kanan dan sisi kiri dari kurva itu dibagi 2. Makanya dinamakan alfa per 2. Oh. Gitu. Terima kasih, Bu. Sama aja sebenarnya dia kalau total kan ada 0,05. Nanti kalau alfa per 2 0,025. Sehingga ditemukan Z-nya tadi kalau 95% nilainya adalah Z-nya ada 1,96. Ini kalian lihat tabel Z aja ya langsung. Sehingga kalau CI-nya 95% pasti Z-nya tadi yang saya katakan bahwa Z-nya pasti 1,96 nilainya. Ya, jadi alfa per 2 itu membagi ekor menjadi 2 gitu ditanya ya. Sisi kanan dan sisi kiri. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ibu izin bertanya. Jadi selang kepercayaan itu dihitung setelah kita dapat apa kita 5% gitu ya, Bu? Jadi bisa dihitung kita maunya 99% atau 95% gitu ya, Bu? Atau kita urutin dulu kayak yang tadi direntangin gitu baru kita tahu selang kepercayaan kita berapa? Ditentukan di awal. Ya. Ditentukan di awal. Apakah Anda ingin gitu ya, hasilnya adalah nanti kepercayaannya 95% mendekati yang ada di populasi, ataukah 99% atau 90%. Jadi ditentukan di awal. Ya, meskipun ini yang umum ya, masih ingat ini ya. Jadi kalau kalian ingin kepercayaannya 95%, berarti kemungkinan hasilnya gitu ya, sampel yang diambil itu nanti akan memuat 95% kemiripan dengan parameter aslinya. Kalau 99 juga demikian, berarti Anda semakin ingin mendekati dengan nilai yang ada di populasi. Ditentukan di awal. Ditentukan di awal ya. Jadi ketika penelitian, kalian ingin CI-nya berapa? Level kepercayaannya berapa? Oh, hasil penelitian saya ini nanti saya ingin sebenarnya yang 99%. Semakin mendekati nilai asli di populasi atau parameter. Silakan. Makanya saya katakan tadi bahwa yang umum yang digunakan untuk level kepercayaan adalah 90, 95, dan 99. Khusus yang kesehatan biasanya diminta yang kedokteran terutama ya, kedokteran farmasi 99%. Dalam penelitian-penelitian yang
beberapa kedokteran itu diminta ini, karena jangan sampai banyak kesalahan ya, karena ini menyangkut keamanan nyawa manusia gitu ya. Itu biasanya yang digunakan ini kalau untuk penelitian-penelitian yang kedokteran. Tapi kalau untuk penelitian yang masih sosial masih boleh 90%. Tapi yang tengah-tengah kebanyakan memang yang 95% yang dipakai. Ya, jadi ditentukan di awal. Paham sampai di sini? Bu, mohon maaf izin bertanya. Itu untuk nilai alfanya itu berarti tergantung level kepercayaan kita pilih yang berapa persen ya, Bu? Sisanya, iya. Berarti kan sama dengan kayak gini loh. Alfanya kalau 95% gitu ya, berarti kan alfanya sama dengan sisanya ini kan. 0,05 dibagi 2 dalam kalau kita lihat kurva itu kan ada sisi kanan dan sisi kiri gitu. Sisanya alfanya berarti karena kan kalau 1 itu kan kepastiannya. Jangan kepercayaan kita yang kita minta 95% gitu kan. Sehingga nanti ini adalah perhitungan dari pengurangan ini. Pahamkah maksudnya di sini? Jadi kalau 95% berarti itu sisanya ada alfanya adalah 0,05 ya. 9% kan. Kalau kalian pakai 90% berarti alfanya adalah 0,10. Kalau kalian pakai yang CI-nya 99%, berarti alfanya sama dengan 0,01. Itu logika berpikir ketika kita melihat peluang dan juga berapa yang ingin digunakan ya. Jadi semua kalau dihitung totalnya tetap 100% atau 1. Paham sampai di sini? Jadi ini CI itu adalah 1 min alfa, karena alfanya kan kalau 95% berarti sisanya 5% kan ya. 5% itu dari sini, penambahan ini dan ini. Ekor kanan dan ekor kiri. Paham? Sampai di sini? Bu, mau bertanya. Ya, Aulia. Ini kan nilai kepercayaannya 95, 99, nggak ada yang 100 lah, Bu. 100 itu peluang itu kurang dari 1. Kalian ingat kan, statistik itu bukan kepastian. Ya, kita kan peluang ya. Kalau pasti itu sudah kenyataan yang harus diterima kan ya. Kalau kita kan ngomong statistik ini kan adalah perkiraan peluang. Jadi nggak ada yang 100%. Ingat ya, 1. Makanya di sini selalu linear put ini 99,9%. Jadi nggak 100% ya. Karena 1 adalah kepastian, bukan peluang. Paham? Jadi Iya, kita kalau ngomong statistik itu nggak pernah sampai 1 sama dengan 1 gitu ya, karena 1 itu kepastian ya. Peluang itu antara 0 sampai 1 ya, peluang itu. Artinya sampai 99,9. Gitu ya. Lanjut. Lanjut ya. Nah, ini adalah untuk kalau kita mengukur gitu ya. Nilai yang rata-rata yang ada di parameter jika standar deviasi populasi diketahui. Tetapi kalau standar deviasi tidak diketahui, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya. Estimasi rata-rata jika standar deviasi tidak diketahui, ya, atau tidak diketahui ya, standar deviasi populasi tidak diketahui, maka digunakanlah nilai standar deviasi dari sampel yaitu S sama dengan akar ya, sigma dari XI min X bar kuadrat dibagi dari N min 1. Sehingga rata-rata di populasi diestimasi dengan rumus berikut ini. Ya, X bar min T, ingat. Jadi kalau nggak diketahui, kita pakai tabel T ya. T, N min 1 dengan alfa per 2, kemudian S per akar N. Plus minus seperti itu. Nah,
kalau tadi yang kita lihat adalah tabel Z, sekarang kita lihat kalau untuk yang saat ini adalah sebaran T ya. Nilai T student ya, sebaran nilai T student dibandingkan dengan sebaran normal. Jadi kalau misalnya ini normal baku ya yang orange gitu ya. Kemudian yang biru itu adalah nilai T dengan apa namanya derajat bebasnya sama dengan 5, nilai DB-nya 5 atau DF degree of freedom-nya 5. Sedangkan selanjutnya yang warna apa ini? Warna ungu, keunguan ya. Nilai T dengan DB atau derajat kebebasan adalah 13. Nah, sebaran T student itu berbentuk menyerupai normal ya, menyerupai tanda petik, menyerupai normal ya. Dengan ekor yang lebih tebal. Nah, ini. Nah, ini kan kalau ini normal baku ya, seperti ini. Sedangkan kalau ini yang lebih tebal artinya lebih banyak nilai yang ada di sini ya, lebih tebal. Nah, ini ya kalau dilihat T ini kan segini, masih ada jarak segini ya untuk ekornya. Dengan apa namanya? Di yang T DB-nya 5 juga sekian. Nah, itu ya. Semakin besar DB-nya atau DF-nya gitu ya. Sebaran T student semakin mendekati sebaran normal baku. Jadi kalau kita lihat di T yang DB 13 dengan T yang DB 5, itu yang mendekati normal baku adalah yang 13 ya, yang ini ya. Karena kalau yang ini kurvanya menjadi kurvanya yang landai. Kalau yang kurva yang landai apa namanya? Meso, lepto, atau apa? Ada 3 jenis namanya kurva. Apa? Yang landai, yang T ini ada yang lebih landai ya, yang T-nya sama dengan 5. Jadi ingat di sini kalau kita gambarannya ya. Jadi kalau ketika kan tujuannya kenapa sih kita selalu membandingkan dengan ukuran kurva yang normal gitu ya? Karena dalam analisis selanjutnya dalam statistik kita akan lebih bagus atau lebih baik ketika akan melanjutkan uji statistik itu data yang kita dapat itu berdistribusi normal. Makanya kenapa kita selalu bandingkan dengan kurva yang normal, karena itu berfungsi untuk menganalisis uji statistik ya. Nah, itu makanya diminta yang sebarannya atau nanti data yang kita kumpulkan itu sebarannya adalah berdistribusi normal. Nah, tuh. Nah, untuk nilai kritis di sini yang dimaksud adalah tabel T ya. Jadi kalian bisa akses tabel T. Sudah bisakah diakses tabel T? Nah, di sini kalau kalian lihat nanti ada nilai T ya. Misalnya kalau tadi adalah jumlah N sama dengan 6 gitu ya pada tingkat kepercayaan alfa 5%, artinya CI-nya 95% ya di sini ya kalau alfanya 5%, maka nilai T sama dengan N-1 tadi ya, masih diingat T sama dengan N-1 dengan alfa per 2. Alfa per 2 yang dengan alfanya 5% sama dengan 2,571. Jadi kita lihat di sini tabel T DF-nya gitu ya. 5 tadi ya. Kemudian alfanya 5%. Nah, di sini. Nah, saya ganti. Sehingga di sini ketemu DF itu sama dengan nilai N-1 tadi ya. Yang ada di sini. 6-1. Kemudian alfanya adalah 0,05. Atau juga alfa per 2 kan sama dengan 0,05 dibagi 2 ya ini ya kalau alfa per 2 sama di sini. Jadi ketemunya adalah ini untuk melihat tabel T. Itu untuk nilai T-nya saja loh ya. Masukkan ke rumus. Paham sampai di sini untuk melihat membaca mencari nilai T? Paham? Nanti kalau misalnya nih kalian ternyata pakai yang apa namanya CI-nya 90%. Nah, ini berarti nanti di sini berarti ya nilainya T-nya adalah 2,015. Nanti kalau kalian pakai CI-nya berapa 80% tadi ya. Ini nilainya di sini. Karena tadi yang diminta adalah CI-nya 95% ya. Maka
alfanya kan sama dengan ini di sini. Paham ya? Sama logikanya dengan nilai tabel tabel Z dengan tabel anti C square juga demikian ya cara mencarinya. Sehingga nih kalau saya hapus dulu nih mana erasernya. Permisi Bu, saya ingin bertanya. Ya, gimana? Itu N-nya kok sama dengan 6 ya Bu? Kan tadi kan T N-1, bukannya 8 dikurangi 1 ya Bu, jadi 7. Ini contoh nih ya, contoh. Ini contoh dalam kasus ini, itu kebetulan N-nya sama dengan 6. Tapi kalau nilai T-nya sendiri itu kan N-1 kan tadi? Iya. Nah, ya makanya sehingga N-nya sama dengan 5. Nih ya. Oh. N-1 ya. Rumusnya, sehingga kalau di sini kita lihat misalnya kalau N-nya 6 gitu ya, jumlahnya datanya 6 gitu ya, maka nilai di sini adalah ODF-nya sama dengan N-1 sama dengan 5 gitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, nah contohnya ini sekarang. Jawabannya enggak udah. Kalau kalian sudah akses tadi juga soalnya. Nah, ini ingin diketahui BB bayi yang lahir di klinik bersalin ada 15 bayi ya. Datanya sebagai berikut ya. 3,1 sampai 2,8. Ya, kemudian yang kedua yang ketahui selanjutnya adalah CI-nya adalah 90%. Berapa sih rata-rata berat badan semua bayi yang lahir di klinik bersalin tersebut? Yang kita ketahui dari informasinya apa saja? Apa? N-nya Bu. N-nya berapa? 15. 15. Oke, Berarti kemudian apa T-nya lagi? T. T-nya nanti tinggal nyari untuk Ya. DF-nya sama dengan kan berarti 14 ya. N-1. Apalagi yang diketahui? CI-nya Bu. CI-nya berapa? 90%. 90%. Berarti alfanya yang dipakai adalah yang 0,1 ya. Nah, sekarang coba kalian cari T-nya, nilai T-nya yang untuk CI 90%, alfanya 0,1, kemudian DB-nya atau DF-nya sama dengan 14. Coba dikali berapa nilai T-nya? Coba saya cari dulu ya di nilai T student. Sudah ketemu berapa nilainya T-nya? $2,624. T-nya berapa? Sering. Kalau kita lihat nilai T-nya tadi ingat. T-nya ini tabel T ya. Namanya memang T student gitu ya. DF-nya tadi berapa? Atau DB-nya? DF sama DB sama ya. DJTB sama degree of freedom. N-1. Berapa tadi? 14 berarti. 14. Nah, kemudian C-nya tadi 90%. Berarti alfanya sama dengan berapa? 0,1. Nah, ini di sini. T-nya sama dengan 1,761 ya. Kita kembali lagi ke mana tadi soal. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus tadi gitu ya. Ini dengan rumus tadi kita masukkan rata-ratanya adalah kita hitung dulu ya pastinya rata-ratanya berapa ya dari 15 nilai tadi gitu ya. Kemudian kalian masukkan nilai T-nya tadi ya 1,761, kemudian nanti kalian hitung juga standar deviasinya harus dihitung dulu. Ingat ya.
Karena kan tadi nggak diketahui ya, cuma hanya dua data itu saja yang diketahui, sehingga S-nya harus dihitung dulu ya. Hitung dulu, kemudian masukkan rumusnya ya. Artinya setelah itu baru nanti kita tahu. Setelah dihitung, oh ternyata rata-rata gitu ya untuk CI 90%. Jadi kita percaya bahwa 90% nilai rata-rata di populasi akan berada pada interval 2,74 sampai 3,02. Kalau seperti itu. Paham ya? Jadi di sini estimasi di sini adalah untuk melihat sebenarnya berapa sih, kalau interval berapa sih nilai rata-rata yang ada di populasi berkisaran antara berapa dengan tingkat kepercayaan 90%. Nanti kalau kalian hitungnya 95% bisa beda lagi nanti ya. Pastinya akan semakin mendekati ya, karena semakin level percayaan semakin tinggi. Tuh. Selanjutnya, itu adalah untuk mengestimasi mengestimasi rata-rata di populasi ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah mengestimasi varians. Jadi, kalau nilai T kuadrat itu akan diestimasi dengan rumus berikut. Jadi, dari N-nya sama dengan banyak data ya, S-nya adalah standar deviasi data, dan X kuadrat itu sama dengan C square ya, tabel C square. C square dengan derajat bebas N-1 ya, DF-nya atau DB-nya tadi, N-1 dengan alfa tertentu. Sama seperti tadi ya, untuk X bar-nya. Jadi kalau kita ingin melihat variansnya gitu ya, variansnya berapa sih kalau untuk di populasi? Jadi estimasinya dengan rumus berikut ini. Nah, ini sama. Demikian juga kalau untuk tabel C square tadi ya. Jadi kalau kita melihat tabel nilai kritis gitu ya, entah nanti kalau tadi yang diestimasi tadi ada rata-rata tadi pakai tabel T kalau tidak diketahui ya. Tapi kalau diketahui standar deviasinya pakai yang tabel Z gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk varians kita pakai yang tabel C square. Jadi kalau di sini adalah N-nya sama dengan 6 gitu ya, pada tingkat kepercayaan alfa 5%. Artinya CI-nya adalah 95% gitu ya. Nah, di sini bahwa nilai kritisnya sama dengan, berarti tadi adalah 5 gitu ya, kemudian dengan ininya berapa tadi? 95% ya. Sini alfa per 2-nya sama dengan tadi ya, kalau di sini 5% dibagi 2 berarti kan 0,025 ya, sehingga didapatkan 5 dan di sini itu adalah 12,833. Bentar ya. Lanjutkan lagi ya, tadi ada paket. Kadang-kadang di sini yang sering lewat kalau kita kuliah ada paket gitu, kadang-kadang apa? GoFood juga ya, kadang-kadang. Ya, kuliah sambil GoFood dan menerima paket. Oke, bisa dipahami di sini ya, sama. Jadi kalau kalian nanti untuk mencari estimasi varian, jadi yang dipergunakan adalah tabel C square ya. Kalau misalnya nanti pakai berapa ini namanya, nilai kritis di sini adalah 0,975 gitu ya. Bisa juga nilainya adalah 0,831 ya. Jadi tergantung nanti pakai yang mana. Kalian sudah bisa akses kan ya untuk tabel C square-nya. Sudah bisa? Sudah bisa diakses kan ya? Oke ya. Ini contoh kasusnya ya. Jadi kalau menggunakan data yang sama, yaitu data tentang berat badan tadi ya, 15 bayi yang dilahirkan di klinik bersalin, anak impian, maka hitunglah estimasi interval untuk S kuadrat dengan CI-nya 90%. Jadi kalau 90% tadi adalah alfanya adalah 10 ya berarti ya. Alfanya 10. Nah, sini kalian dapatkan kalau tadi N-1, 15 dikurangin 1, kemudian S-nya harus dihitung dulu ya, S kuadratnya ada berapa? Ini S kuadratnya harus dihitung dulu, kemudian masukkan ke rumus. Nah, ini kalau sudah benar ya untuk nilai C square-nya.
Udah ketemu nggak nilai kritis C-square-nya? Bener? Coba kita cari ya. Udah ketemu? Udah dicek? Sudah benar, Bu. Ya, oke. Lanjutkan lagi ya. Yang lain sudah ketemu juga di tabel C-square-nya. Udah, Bu. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi di sini kalian sudah temukan bahwa untuk nanti X nilai C-square-nya adalah 23,68 ya. Ya, kalau dihitung hasilnya adalah 0,0581 dan sampai 0,20. 21 ya kalau dibulatkan jadi 2 angka. Jadi nilai dengan data yang sama gitu ya, maka nilai estimasi varians di populasi gitu ya, estimasi varian berat badan 15 bayi tadi adalah di antara nilainya dengan kepercayaan 90%, maka di antara 0,0581 sampai 0,2055, atau mungkin kalau kalian buatkan di sini dua angka belakang koma 0,06 sampai 0,21. Tuh. Itu untuk estimasi varians yang ada di populasi. Nilainya segitu ya variansnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang ketiga, estimasi proporsi. Jadi yang tadi adalah varian, yang ini adalah proporsi ya. Jadi di sini nilai P itu bisa didapatkan dari P kecil, ini adalah dari proporsi di sampel, dan N bisa sampel, Z, nilai Z pakai tabel Z tadi ya, tabel normal standar atau tabel Z. Nah, ini contoh. Pada suatu random 500 keluarga yang memiliki pesawat televisi di kota A, ditemukan 340 keluarga telah mengubah televisi analognya menjadi televisi digital. Hitunglah selang kepercayaan 9% untuk proporsi sesungguhnya dari keluarga yang telah memiliki televisi digital di kota tersebut. Jadi berapa sih keluarga yang sebenarnya gitu ya, yang telah memiliki televisi digital di kota A gitu ya. Jadi kalau yang disampel itu menggunakan 500 keluarga gitu ya. Kemudian proporsinya, kalau kita memproporsikan dari A per B ya, proporsi ya. 340 per 500 tadi ya. Jadi kalau di sini lihat proporsi, masih ingat ya rumus proporsi. Jadi di sini kalau kalian bandingkan, di sini ada proporsinya adalah 340 gitu ya per 500. Atau kalau di sini tulisnya 34 per 50 sebenarnya sama saja ya, karena kan 0 bisa dihilangkan dalam pembagian gitu ya. Kalau sama-sama mempunyai nilai 0 misalnya pada satuan atau pada puluhan. Nah, itu. Sehingga kalau kalian masukkan berapa sih sebenarnya jumlah proporsi yang keluarga yang telah memiliki televisi digital, maka kita masukkan rumus tadi 34 per 50 atau 340 per 500 dikurangi Z. Kalau nilai Z pada CI 95% sama dengan 1,96 ya. Kemudian di akar dari proporsi 340 per 50 dikali 1 min proporsi 1 min 340 per 500 gitu ya. Dibagi dengan N-nya 500. Begitu juga yang batas atas ya. Proporsi 340 per 500 ditambah 1,96 tadi ya, jadi Z-nya yang 95%. Maka didapatkan juga akarnya dah P-nya 340 per 500 dikali 1 min
P, atau min 340 per 500 dibagi dengan N 500. Sehingga proporsi gitu ya, proporsi keluarga yang telah memiliki televisi digital di kota tersebut gitu ya, dengan kepercayaan selang kepercayaan 90% adalah 0,64 sampai 0,72. Ya, 64/100 artinya 64% ya, kita lihat ya, 0,64 ya sampai dengan 0,72 itu proporsinya. Berarti kalau kita lihat di sini lebih hampir lebih banyak ya, di atas emang di atas 50% ya dari 500 orang. Gitu. Proporsinya adalah 0,64 sampai 0,72. Paham sampai di sini? Saya ingin bertanya, Bu. Siapa yang tanya? Haider, Bu. Oh ya, Haider, gimana? Tadi di tabel distribusi T ada tingkat signifikasi uji satu arah dan dua arah. Kita pakai yang dua arah ya, Bu? Sama aja itu ya. Jadi kalau satu arah ataupun dua arah tadi kan, kalau yang satu arah tadi dibagi dua ya, alfa per 2. Coba kalau lihat sama ya. Sama aja. Oke, ya. Bu, makasih, Bu. Oke. Yang di atasnya sama dengan pembagian yang bawahnya dibagi 2. Alfa per 2. Oke, ini hanya sebenarnya 3 hitung-hitungan itu aja ya. Jadi kalau kita mengestimasi itu, kalau bagaimana sih mengestimasi rata-rata di populasi? Oh, pakai kalau yang diketahui standar deviasinya, berarti pakai rumus yang pertama. Tapi kalau nggak diketahui standar deviasinya, pakai rumus yang kedua. Bagaimana sih kita mengukur estimasi varian kalau ditentukan dengan CI sekian persen gitu ya. Nah, itu maka kita pakai rumus yang ketiga. Terus bagaimana juga mengukur atau menghitung nilai dari proporsi populasi gitu ya dengan CI yang 90 95 atau 99 ya, maka menggunakan rumus yang terakhir ini. Gitu, itu maksudnya. Jadi paham nggak maksudnya tadi yang terkait dengan CI dan juga estimasi tadi? Paham? Sudah paham dengan contoh-contoh kasus ini? Jangan bingung dengan rumusnya ya. Yang pasti kalian sudah bingung dengan rumusnya gitu biasanya ya. Ya itu nanti masih apa di luar kepala nanti kalau kalian latihan ya. Saya kurang tahu nanti apakah di UTS nanti ya dikasih bocoran rumus atau enggak gitu ya. Pastinya biasanya kalau tabel itu disediakan ya. Nilai-nilai tabel itu disediakan biasanya. Yang pasti kalian harus tahu, oh ini akan menghitung apa gitu ya. Oh tujuannya disuruh diminta untuk mengukur nilai rata-rata, estimasi rata-rata ya, rata-rata. Oh ini diminta untuk menghitung estimasi varian. Oh ini diminta untuk menghitung estimasi proporsi. Nah itu ya. Itu yang harus kalian bedakan ya, karena ada 3 jenis tadi ya. Kalau untuk estimasi interval tadi ada 3 jenis ya, ada yang untuk menghitung rata-rata, ada yang untuk mengestimasi untuk yang varian, sama yang proporsi. Bisa dibedakan ya untuk perintahnya juga bisa kelihatan dari perintahnya. Oh yang ini hitunglah estimasi interval untuk S kuadrat gitu ya, untuk varian dengan CI sekian. Kalau ini hitunglah proporsi gitu ya, dari keluarga yang telah memiliki televisi di kota tersebut. Jadi ingat, kalau kita paling gampang itu kalau lihat kalau ini maksudnya adalah menghitung yang ada di populasi, karena kalau di populasi pasti nanti kata-katanya adalah semua penduduk, semua keluarga di kota tersebut. Nah, itu berarti populasi. Tapi kalau sampel ya jelas ya, itu adalah ukuran-ukuran yang ada di sampel ya. Gitu. Jadi jangan bingung dengan rumusnya gitu ya, jangan bingung dengan rumusnya, tapi berarti esensinya apa. Gitu ya. Nah, di sini ya, jadi di sini juga bagaimana sih menentukan ukuran sampel dengan berdasarkan selang kepercayaan rata-rata gitu ya. Jadi di sini kalau kalian ingin menentukan sampel berapa sih yang dibutuhkan dengan kepercayaan sekian gitu ya. Oh, kalau saya ingin kepercayaannya 90%, dengan kepercayaannya 99%, berapa sih ukuran sampel yang saya butuhkan? Nah, itu bisa dihitung menggunakan rumus ini. Jadi berdasarkan dari rata-rata ini tadi ya, rumus yang ini itu kalau disederhanakan yang sebelah kiri.
rumus yang sebelah kiri ini sebenarnya sama dengan rumus yang sebelah kanan tadi ya. X bar plus minus ya. Kalau plus ya ke sini, minusnya berarti yang di sini gitu ya. Z alpha per 2, kemudian tau per akar N. Sehingga sampling error atau margin of error E gitu ya, sama dengan Z alpha per 2, kemudian tau per akar N. Sehingga ditemukan kalau kita ingin melihat ya, kalau kita ingin melihat berapa sih jumlah yang kita butuhkan gitu ya, dengan margin error sekian gitu ya, maka pakailah rumus yang ini ya, N sama dengan Z kuadrat atau kuadrat dibagi dengan E ya, E sampling error tadi ya, gitu. Jadi ingat, sampling error adalah kesalahan yang ditimbulkan karena kita hanya mengamati sebagian saja. Tidak semuanya ya. Jadi tadi ya, yang katakan error itu karena memang kita hanya mengamati dari sampel. Memang bukan keadaan yang ada di populasi. Karena kalau populasi memang banyak yang harus kita ukur gitu kan ya. Sehingga kalau di sini tadi makanya muncul yang sampling error. Sehingga kalau kita ingin dengan kesalahan yang sekian gitu ya, maka kita harus melihat lagi, menghitung N-nya berapa sih yang dibutuhkan gitu. Nah, ini contoh untuk perhitungan besar sampel gitu ya, ukuran sampel untuk rata-rata. Jadi ini ya, berapa rata-rata yang sampel yang dibutuhkan jika kita ingin kepercayaannya adalah 90% dengan nilai koreksi adalah plus minus 5. Ya. Dan standar deviasinya adalah 45. Nah, kita masukkan semua rumusnya. Jadi untuk kesalahannya itu ya, correct within itu adalah plus minus 5. Jadi ini adalah yang dimaksud E tadi ya, sampling error tadi. Jadi kalau kita ingin sampel size-nya itu adalah 90%, CI-nya 90% gitu ya. Kemudian kesalahan yang bisa tolerir gitu ya, batasnya hanya 5. Dan SD-nya, standar deviasinya ada 45, kita masukkan saja, maka ingat, tadi adalah untuk yang 9 Z-nya adalah 1,64 ya. Ingat tadi yang kalau 90% tadi nilai Z-nya berapa? Ini ya, 1,645. Jadi kalau nilai level CI-nya adalah 90%, nilai Z-nya adalah 1,645. Sehingga di sini adalah Z kuadrat, 1,45 kuadrat, kemudian tau-nya, standar deviasinya adalah 45, dan kesalahan yang ditolerir atau sampel error-nya adalah 5. Kita masukkan, sehingga muncullah 209,2. Sehingga kalau dibulatkan, kalau kita butuh orang gitu ya, butuh ukuran sampelnya adalah sebesar 220 orang. Tuh. Nanti kalau misalnya kita ingin lebih rigid lagi gitu ya, yang kita ingin kepercayaannya 95% ya, tinggal dimasukkan saja. Yang Z-nya adalah berapa tadi? Berapa kalau yang 95% Z-nya berapa? Berapa nilai Z-nya? 1,96. Ya, 1,96 ya. Tinggal masukkan saja 1,96 dikalikan ya sama dengan yang lainnya. Pasti lebih besar N-nya. Coba kalian kalikan. Berapa kira-kira kalau kita butuh yang CI-nya 95% dan 99%? Berapa? Berapa? Semakin banyak, semakin sedikit sampel yang dibutuhkan kalau semakin kepercayaannya dipertinggi. Makin banyak, Bu. Ya, berapa? Pasti semakin banyak, jelas ya. Kalau kita ingin hasilnya lebih bagus gitu ya, pasti sampelnya harus lebih banyak gitu ya. Sudah ketemu berapa? Nah, coba saya masukkan rumusnya.
Sudah ada yang sudah berhasil menghitung? 1,96. Bu izin menjawab, maaf kalau salah. Ya, berapa? 539,1. Untuk yang berapa CI-nya berapa? 99%. 95%. Oke, tampung dulu. Yang lainnya ada yang sudah menghitung 95%? Untuk yang 95 311 Bu. Pembulatan itu. Oke. Yang lainnya sudah demikian sama hasilnya? 312 ya berarti ya, yang untuk yang 95% ya. Benar? 312 kah? 311 Bu. Ya, 311 nanti dibulatkan 312 saja ya karena orang mungkin ya, nggak apa-apa. 311 boleh, 312 juga boleh. Oke. Nah, gitu ya. Jadi semakin banyak tadi yang berapa kalau yang 99%? Berapa? 500 berapa tadi? 539,1. 539,1 ya. Anggap aja 540 ya. Nah, itu. Jadi itu ya, kita bisa lihat bahwa kalau sebenarnya ingin mendekati yang ukuran yang sebenarnya ada di populasi, maka diperbanyaklah gitu ya. CI-nya dipertinggi, maka otomatis nanti sampelnya juga pasti akan lebih banyak gitu ya. Karena kalau akan lebih banyak, biasanya lebih akan mendekati nilai yang ada di populasi. Tuh, itu gambarannya ya. Ketika sampelnya lebih banyak, pasti akan lebih bagus. Karena kalau yang 90% tadi butuhnya 220, kemudian kalau yang 95% butuhnya 311 atau 312, kemudian kalau 99% butuhnya 539 atau 540 gitu. Nah, itu. Nah, sekarang latihan. Contoh kasus pada slide 17. Jika ingin percaya 95% bahwa estimasi untuk mu akan terjadi kesalahan sebesar kurang dari 0,05, maka berapa jumlah sampel yang harus diambil? Slide 17 berarti ini ya. Kalau kalian yang sini punya datanya berarti CI 95%. Kemudian E ya, sampling errornya adalah 0,05. Slide 17 berarti mana nih? Kalian butuh apa berarti selain itu? Nih, 17. N, kalian butuhkan N apa enggak? Iya. Yuk, sekarang dikerjakan. Yang di sini juga mintanya 95% juga ya, yang di latihan itu mintanya CI-nya 95% ya. E-nya 0,05. Jadi ingat, yang dibutuhkan adalah Z. Untuk menghitung N-nya adalah Z, kemudian to sama E. To-nya berarti harus dihitung dulu ya. Sudah ada nggak tadi 17 tanda deviasinya? Nah, udah ya. 0,3 sudah ada ya. Tinggal masukkan aja rumusnya. Sudah ketemu hasilnya? CI-nya 95%. Sehingga Z-nya masih jelas ya. Z-nya sama dengan berapa? 1, berapa Z-nya? 1,96. 1,96. Kemudian standar apa tadi taunya sudah diketahui juga ya, standar deviasinya. 0, berapa tadi? 0,3. Kemudian kesalahannya yang diminta hanya 0,05. Ya, E-nya tadi ya. Sampling errornya adalah 0,05. Oke, kalian masukkan. Berapa N-nya? Sudah ketemu? Yang sudah ketemu silakan share screen. Hasil perhitungannya
Entah kalian pakai manual atau mau pakai Excel, pakai boleh bebas. Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Boleh share screen. Yuk, berapa? Udah ketemu hasilnya? Putri deh, ketemu Putri, Dwi, Aziza. Ini yang lainnya mana nih? Nggak on cam ini? Sudah Bu, manual tapi. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah manual. Bisa saya kalau tulis di kertas, tulis kertasnya yang di apa namanya, yang di share. Di foto, apa di sini. Yuk, siapa yang mau share screen? Saya boleh share screen, Bu? Siapa ini? Haidir. Ya, Bu, saya Ya. pakai Excel. Ya, silakan Haidir. Oke, Bu. Kayak gini, Bu, rumusnya. Ya. Jangan lupa dikasih kurung ya, biar nanti nggak salah perhitungan ya. Jadi, dapatnya berapa? Dapatnya 138,29. Yang lainnya juga demikian? Benar ya? Sama Bu. Sama Bu. Ya, jadi sampel yang dibutuhkan gitu adalah 138 dapatnya. 138 boleh gitu ya, mau 139 juga boleh. Tapi kalau kita lihat dia kan 138,29 ya, 29 jadi 3. Ya tetap aja sih ya, masih 138 ya. Boleh.
gitu ya. Oke, gitu ya, sebenarnya gampang. Jadi kalian sebenarnya esensinya aja apa, jadi nggak usah bingung sama rumusnya. Sebenarnya rumusnya itu gampang gitu ya. Gitu. Dari poin-poin yang hari ini dibahas, apakah sudah dapat dimengerti? Karena itu adalah yang terakhir yang kita bicarakan ya, terkait dengan berapa sih ukuran sampel yang dibutuhkan gitu ya. Jika kita ingin apa namanya, CI-nya sekian gitu ya, standar deviasinya sekian gitu. Paham sampai di sini ya?